Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UIM, pada tanggal 22 Desember 2021, rakyat Indonesia merayakan Hari Ibu. Pada momentum Hari Ibu ini, insya Allah UIM akan berdiskusi dengan salah satu tokoh public figure yang menjadi panutan perempuan di Indonesia, yaitu Bunda Neno Warisman. Bagaimanakah keseruannya? Kita saksikan hanya di UIM Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini di tengah kota Jakarta, insya Allah hari ini kita akan membahas terkait dengan Hari Ibu. 2 hari yang lalu Indonesia memperingati Hari Ibu, dan insya Allah hari ini dalam dialog kebangsaan, insya Allah kita akan mengambil tema peran ibu dalam perjuangan di era modern. Dan hari ini UIM Channel insya Allah singgah di Aula Pijar Kuku Sentosa, di mana salah satu ibu, salah satu bunda luar biasa sedang memberikan acara di sini, membina anak-anak perkampungan di sini dengan segala aktivitasnya. Nah, bunda ini layak dihadirkan di UIM Channel untuk memberikan pengalaman, berbagi ilmu kepada generasi muda yang nanti mungkin jadi ilmu, atau sekarang para ibu-ibu yang hari ini sudah jadi ibu. Maka pengalaman bunda yang luar biasa ini dengan segala aktivitasnya. Beliau artis, beliau aktivis sosial, dan terakhir saya dengar beliau masuk dalam politik, ya. Untuk itu kita sapa dulu Bunda Neno Warisman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dr. Indra Martian. Masya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillahirobbilalamin. Apa kesibukannya hari ini? Pengangguran. Pengangguran. Jadi sahabat UIM, ini Bunda Neno Warisman ini sangat luar biasa, ya. Punya 3 anak, ya. Anak yang bungsunya lagi S2 di Turki, ya, beasiswa, dengan anak-anak yang sudah besar semuanya, namun tetap, ya, tetap aktif, tetap memberikan kontribusi terhadap perjuangan Islam. Nah, sekarang ingin kita ngobrol lah Bunda, ya, sedikit lah terkait dengan masalah hari ini, kedudukan ibu. Dalam pandangan Bunda itu seperti apa kedudukan ibu itu? Senang sekali ya Bang Indra, karena saya terima kasih dulu ya. Karena ibu ya soko guru ya. Jadi kalau kehidupan ini tidak disangga oleh peran ibu, hancur. Ayah bisa jadi ya pergi, tapi jika ibu pergi dari perannya, hancur. Saking pentingnya peran ibu. Dulu ada ya musisi namanya Billy Joel. Ingat kan? Don't go changing. Yang menyelamatkan dia saat tidak ada satu orang pun yang menilai baik kepada Billy Joel. Ini pelajaran pertama saya dulu ketika belajar tentang bagaimana keibuan itu dapat merubah hidup seseorang. Lagu itu diciptakan untuk ibunya. Dan ibunya lah yang menyelamatkan Billy, yang sangat tidak penting, sangat dianggap tidak istimewa gitu. Tapi ketika ibunya mengatakan kalimat yang membuat dan merubah hidup Billy Joel, saya kira saya belajar lebih dari 30 tahun tentang apa yang dikatakan oleh ibu di dalam rumah, apa yang dipikirkan oleh ibu, ya, dan apa yang dirasakan oleh ibu. Itu sehebat-hebatnya ya deviasi, ya, mencengnya kehidupan anak, itu dia pasti akan kembali selama ibunya terus ya tekun. Begitu juga kondisi dalam hal kita bermasyarakat, bernegara. Kalau tidak ada peran ibu, ini pincang semua urusan. Ya, jadi ibu adalah kalau kita bilang kalau pondasi ya rumah itu, ibu itu adalah pondasinya, ya. Betul-betul pondasinya. Ayah atapnya, ya. Dan keluarga secara utuh semua itu adalah dinding-dindingnya. Tapi kalau nggak ada akar, atau nggak ada, kalau pohon istilahnya tuh akar, ya, ibu yang menafasi daun, cabang, buah,
dari ibulah semua makan. Makan apa? Makan yang disebut ini dokter, values. Sekali seorang ibu tidak memegang values nih, buat yang mungkin calon ibu ya. Saya sampai-sampai mengatakan nggak ada gunanya perempuan sekolah tinggi kalau dia tidak memegang nilai-nilai. Betul. Karena akhirnya dia hanya akan menghasilkan generasi buih saja. Generasi yang hanya menginginkan capaian-capaian dunia. Itu nggak ada gunanya. Sebab keangkuhan dunia, ya keangkuhan dunia itu pada suatu hari dia akan rubuh. Tetapi bangunan nilai itu akan kokoh dan bertahan sepanjang zaman, sepanjang waktu. Dia akan mengalahkan waktu. Dia akan menjadi heritage bagi generasi-generasi selanjutnya. Seperti misalnya contoh, ketika saya mengenang mbah buyut saya, misalnya gitu, kita mengenang, oh ya mbah buyut saya, nenek buyut saya, itu kan adalah heritage. Ketika ibu saya misalnya, ibu saya memiliki tentu saja banyak capaian-capaian duniawi ya, tapi yang saya ingat adalah ibu saya mengatakan tidak boleh, ya tidak boleh dan tidak mau minta tolong kepada manusia. Wah, itu luar biasa. Nilai tauhid Bunda ya. Luar biasa. Ibu saya misalnya, ibu saya menurunkan satu peristiwa demi peristiwa di mana misalnya dia mendapatkan air, misalnya ada satu anggota rumah sakit terus dikasih air entah dari mana, dari dukun lah katakan gitu ya. Oh, ibu saya marahnya luar biasa. Ibu saya bilang tidak sekalipun. Nah gitu misalnya. Jadi persoalan akidah, soal tauhid itu nomor satu. Kita bicara Islam ya. Ya, baik. Jadi sahabat UIM ya, jadi Bunda mengatakan bahwa peranan ibu itu dalam fondasi keluarga ya, negara, pemerintahan maupun peradaban sangat penting gitu Bunda ya. Iya, betul. Jadi kalau ada Islam mengatakan bahwa al-ummu madrasatul ula itu madrasatul ula. Iya, saya selalu mengulang-ulang itu, selalu menyampaikan juga itu al-ummu al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama. Jadi ya kalau misalnya kamu sama, kan saya mau jadi nenek, jadi saya bilang sama putri saya, nggak ada cerita nyusuin 3 bulan, ikuti Al-Quran. Al-Quran bilang susui. Meskipun aktivis. Oh iya. Meskipun politikus. Ya nggak ada ampun. Peranan ibu itu nomor 1 Bunda. Oh iya, kan dulu ibu saya bilang, kok kayak orang diboyong-boyong katanya gitu. Jadi karena siapa? Saya bilang nggak apa-apa. Lebih baik anak-anak itu, ya keluarga saya bilang kok diboyong-boyong gitu. Ibu saya bilang dia lebih tahu tentang anaknya. Dia nggak mau anaknya kehilangan susu. Jadi kita tetap bawa anak kita nyusuin di mana-mana. Dan menyusui ya, kasusnya ini nyusuin aja ya. Ini banyak yang nyepelein nyusuin. Perempuan-perempuan hari ini nih, gadis-gadis atau ibu-ibu muda. Padahal peristiwa menyusui itu peristiwa besar sekali. Jadi ketika seorang ibu muda menyusui anaknya dan terjadi itu pandangan di antara ibu dengan bayinya, itu adalah penguatan. Dia bisa menolak narkoba, dia bisa menolak kezaliman-kezaliman karena ada ikatan, bonding. Jadi pelukannya, susunya bisa dikirim, tapi pelukannya nggak bisa digantiin. Nggak bisa digantikan dengan yang lainnya. Nggak bisa. Jadi sabarlah, wahai putri-putri cerdas ya, yang sudah S2, S3 bahkan. Ketika kau punya anak perempuan, ketika kau punya anak, wahai engkau perempuan, maka sabarlah. Off dulu bekerja, susui anakmu penuh sampai Al-Quran mengatakan susui dan sapih 2 tahun penuh. Sabar, nggak hilang dunia, percaya. Baik sahabat UIM, pesan Bunda ini kan banyak ibu-ibu muda ini sekarang kan mengambil peranan, mengambil taruhlah kenikmatan dunia dengan segala gemerlapnya. Akhirnya dia meninggalkan rumah tangganya taruhlah ya, meninggalkan suaminya, meninggalkan anaknya dan mengejar karir lah taruhlah seperti itu. Bunda berpendapat seperti apa terkait dengan ibu muda-muda seperti ini? Saya kepengen ngomong sama para mertuanya ya. Bapak dan ibu yang memiliki putra dan putri yang sudah menikah, kita nggak boleh lepas anak dan menantu kita. Jadi kalau ada anak perempuan yang pergi dari rumahnya karena mengejar karir, yang harus dilihat adalah look in adalah ibu dan bapaknya. Ibu dan bapaknya. Saya sampai-sampai begini ya,
kerabat, semuanya sahabat. Saya selalu bilang, kita itu doa dari sekarang. Supaya apa? Supaya anak kita tidak menyusahkan saudara kita. Siapa itu? Besan. Jangan sampai anak kita, laki-laki misalnya, anak laki-laki kita pemalas, nggak bisa bertarung di dunia pencarian nafkah. Itu kan penting sekali untuk laki-laki. Kemudian harus istrinya yang nari nafkah. Betul. Ini penting, hal penting. Jadi bagaimana seorang anak laki-laki itu gigih sampai kayak pemain tenis yang dia lari, dia kejar bola, dia jatuh melintir. Nah, harus begitu anak laki-laki. Nah, kalau enggak, dia kan memang mulia dan tingginya dia anak laki-laki itu karena dia mencari nafkah. Nah, maka bagi yang punya anak laki-laki, dia bilang, ya Allah, jangan sampai saya besarkan anak saya lalu menyusahkan anak saudara saya. Maksudnya besannya. Kenapa? Karena anak perempuan itu nanti dijamin, kan gitu, dijamin oleh anak laki-laki kita. Nah, sebaliknya kepada para besan, para mertua, ya, dari yang punya anak perempuan, jangan sampai anak perempuan kita menyusahkan saudara kita, yaitu mertuanya. Kenapa? Karena terlalu banyak meminta. Iya kan? Karena anak perempuan itu sebetulnya maharnya harus paling mahal. Tetapi semahal-mahalnya mahar itu bukan yang berupa benda. Tapi maharnya adalah ketika dia mendapatkan anak laki-laki yang dididik oleh orang tuanya dengan keimanan. Nah, jadi terjadilah ini. Anak perempuannya tidak matre istilahnya, anak laki-lakinya juga itu nggak malas, bertanggung jawab. Nah, kelop kan? Seimbang lah ya. Seimbang gitu. Nah, makanya para mertua. Jadi kalau dibilang bagaimana komentar Bunda? I don't blame anyone. Karena apa? Karena setiap anak perempuan yang pergi itu dia hatinya luka. Saya bukan belain ke judging ya kepada dia. Dia bisa punya karir, tapi dia juga butuh hatinya itu ditimang oleh suaminya. Pelajaran menimang hati istri ini pasal lagi karena kebanyakan suami atau anak-anak laki-laki nggak belajar untuk menimang hati istrinya. Nah, jadi tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada anak-anak perempuan yang kemudian memilih gemerlap apa. Hey, look, ada sejarah, dia nggak jadi gitu aja. Ada sejarah ibunya, ada sejarah suaminya dididik gimana. Kalau dia udah kawin, tanggung jawab sepenuhnya pada suaminya. Tapi suaminya juga nggak salah sepenuhnya. Salah bapak ibunya lagi. Bagaimana bapak ibunya dulu mendidik si anak laki-laki yang jadi suaminya itu. Baik, Bunda. Sekarang tadi kita ada ungkapan ya bahwa umum madrasatul ula. Oh, tapi sebentar. Sebelum al madrasatul ula ya, tadi tadi saya mau bilang sama anak-anak perempuan yang pinter-pinter, yang cerdas-cerdas lalu keluar dari rumah untuk mengejar gemerlap. Wahai wanita-wanita muda, ketahuilah bahwa itu semua adalah lorong gelap yang buntu. Dan pada satu titik engkau akan mencari cahaya, sebab tidak mungkin manusia itu bisa hidup di dalam kegelapan. Kamu bukan, wahai perempuan yang sukses, engkau bukan sejenis ikan yang bisa hidup di laut air dalam. Nggak bisa. Engkau adalah manusia yang membutuhkan cahaya, gitu. Nah, ketika engkau terus-menerus ya menjalani kehidupan yang katakanlah kelihatan gemerlap, teman-teman yang hebat, hedonis, derajat yang kelihatannya wah dipandang orang, tapi engkau akan menemui kebuntuan. Begitu ya engkau jalankan terus apa? Akhirnya engkau hanya mendapatkan sepi saja. Nah, saat sepi itu berkerumunlah syaitan. Akhirnya dari satu keburukan menambah menjadi 10 keburukan, 100 keburukan, maka kembalilah. Kemana? Ke jalan cahaya. Ketika itu engkau mencari cahaya, maka pulang segera gitu. Jangan sampai engkau buntu benar-benar, kan gitu. Jadi pulang segera, kembali, datangi majelis misalnya gitu. Ngaji lah Bunda ya, taklim. Ya malu-malu sedikit untuk kamu nggak enak karena nggak pakai jilbab, habis dugem, nggak apa-apa sayang. Habis dugem juga datang aja ke majelis, masih belepotan, datang. Allah itu menerima semua engkau dalam bentukmu yang paling buruk sekalipun. Gitu. Yang paling berdosa sekalipun, ya yang paling hina sekalipun, Allah tuh mengharapkan engkau kembali. Gitu. Jadi insya Allah itu jadi jalan bagi semua yang udah
ya kalau lagi istilahnya masih cinta-cintanya belum kena batunya, biasanya memang belum. Tapi kalau udah kena batu satu, kembali lagi. Kena batu dua, kena batu tiga, baru bilang aku mau kemana. Nah gitu. Kembali ke fitrahnya. Kembali ke fitrah. Fitrahnya adalah baik, ya. Iya, fitrahnya baik. Iya. Fitrahnya jadi tadi saya katakan bahwa adalah madrasatul ula. Namun realitanya hari ini perjalanannya jadi impian untuk menjadi seorang ibu yang soleha. Impian untuk menjadi seorang ibu yang baik itu kelihatannya hari ini berusaha dirusak Bunda ya. Berusaha dirusak dengan budaya, dengan apa ya, sehingga anak-anak muda kita ya kemudian akhirnya terlibat dengan pergaulan bebas, seks bebas gitu ya, dan yang lainnya. Pandangan Bunda gimana ini terkait dengan generasi calon-calon ibu ini seperti ini, bagaimana mensikapinya, bagaimana Bunda ini? Yang pertama sih Dr. Indra, watch your thought ya, itu yang paling penting. Diwaspadai yaitu apa-apa saja yang masuk. Karena sekarang dunia informasi itu bebas. Betul, ya. betul Bunda. Jadi bebas ya. Bebas banget ya. Begitu kita percaya sama satu informasi tanpa kita kaji lagi dan tanpa kita ukur timbang dengan nilai-nilai kehidupan kita, ambles kita. Jadi ketika kita terima satu informasi, terima dulu di tangan, jangan dulu dimasukin. Terima di tangan, lalu pakai timbangan. Ukuran timbangannya apa gitu? Ukuran timbangannya itu nilai tadi, value. Ada yang benar, ada yang baik. Tapi yang baik dan benar itu adalah baik dan benar itu baik secara moralitas. Ya ini baik secara moralitas. Ini Bunda, susah menemukan value yang baik itu. Ya, kalau misalkan kita tidak bi'ah, taruhlah lingkungan yang baik itu, Bunda ya. Jadi sekarang ini di era taruhlah modern seperti ini ya, gemerlap gitu ya, segala dunia ditawarkan gitu. Nih generasi muda nih, calon-calon ibu nih, gimana bisa gitu menerima nilai-nilai? Nggak ada keteladanan ya. Tapi gini, jangan putus asa Bang Indra, karena apa? Manusia itu sebetulnya udah ada perjanjian sama Allah waktu di Lauh Mahfuz. Kan udah ada, aku Tuhan, kata Allah, aku adalah Allah. Engkau adalah hamba. Jadi manusia tidak lahir sebagai kertas putih, enggak. Dia udah tercetak di sana. Adalah seorang hamba. Dan perasaan keimanan itu coba kita lihat ya. Anak kecil itu crack. Anak kecil itu nggak suka bohong. Karena itu kita punya fitrah. Sebenarnya perempuan-perempuan yang hebat itu punya fitrah. Saya udah ngomong sama perempuan yang membunuh berkali-kali. Saya sudah ngomong sama perempuan yang melacur. Saya sudah ngomong sama yang sudah melakukan korupsi berkali-kali. Ternyata dari semuanya itu hati itu tetap hidup. Cuma dia ketutup aja sebentar, tapi hati itu masih ada. Hati nurani itu bersih, dikasih sama Allah bersih. Kapan dia temuin? Menyisi aja sebentar. Kalau kamu kesulitan dapat contoh di mana-mana, gila gue nggak punya contoh sekeliling gue kayak begitu, gue nggak bisa keluar dari sini. Oke, guys, kamu nyisi aja sebentar, masuk ke dalam kamarmu sesaat saja. Lalu engkau tanya aja, diam sebentar, kau tarik nafas yang enak, yang santai gitu ya. Lalu engkau tanya aja sama dirimu, apakah kau puas? Apakah kau bahagia dengan keadaanmu hari ini? Gitu loh. Terus kalau misalnya kamu bilang, gue happy, misalnya jawabannya ternyata happy, gitu kan? Kamu tanya lagi, apakah kamu yakin bahwa kamu juga akan sebahagia ini kelak? Pada hari yang nggak bisa kita pungkiri. Karena nggak bisa dong, kita tuh hidup gini loh. Kalau hidup itu nggak melibatkan dunia akhirat, terus misalnya hidup di dunia aja gitu ya, itu kamu akan tersesat banget gitu loh. Karena akan kaget, karena apa? Kalau lahir Islam, di dalamnya tuh udah ada buku panduan. Kan ada Al-Quran. Di Al-Quran itu udah diceritain bagaimana hari akhirat gitu loh, maksud saya. Jangan anti sama akhirat. Jangan bilang akhirat itu nanti. Jangan, ntar soalnya lu kaget. Kan bahaya kan, kita ngomong apa adanya aja. Nah sekarang kan generasi muda itu sebelum ke sana, tadi kan Bunda kan pengalamannya ketemu nih sama misalkan, mohon maaf lah ya, pelacur dengan pembunuh dan yang lainnya nih. Nah ini generasi muda nih, calon ibu, sebelum terjebak ke sana itu Bunda itu kira-kira apa yang mesti harus sombong gitu ya? Harus sombong harus sombong. Jadi perempuan itu jangan gampang. Jangan gampang diajak pergi, jangan gampang diajak hangout melulu. Sekarang malah gitu. Kesannya jadi murahan Bunda. Saya sering lihat itu. Kalau dulu mungkin generasi kita itu kalau hangout itu ya, jalan-jalan itu minimal ya ke bioskop lah gitu ya. Dibelikan makanan, diajak nonton. Kalau sekarang mah di jembatan layang saja sudah berduaan tuh. Sudah hal yang paling murah betul untuk perempuan itu Bunda. Ya saya kira memang ini program hebat ya dari perusak tadi ya, perusak generasi. Jadi gini, kalau kita udah tahu bahwa kita akan dirusak,
kita udah tahu ada pihak-pihak yang menghendaki kerusakan, biasanya kita jadi lebih tanggung jawab sama hidup kita. Jadi muncul rasa sombongnya, harga diri maksud saya. Jadi kita ini apa ya? Jadi perempuan tuh harus sombong lah dalam hal kebaikan maksudnya. Iya, jangan sombong dong gitu karena kita punya harga diri gitu kan. Kalau misalnya kita biarkan orang lain, karena kerusakan itu gini Bang, kerusakan itu langsung bisa dirasakan loh. Kalau kebaikan itu nggak bisa langsung dirasakan gitu. Nah, jadi kalau misalnya nih tawaran dunia macam-macam gitu, syaratnya cuma gampang, pikir dulu sebentar gitu, ditimbang dulu, pikir dulu sebentar, manfaatnya apa buat saya, jangka pendek apa, jangka panjang apa, itu aja dulu. Kalau nggak bermanfaat, terus untuk apa gitu. Misalnya cuma ngabisin duit, ini ada ya ke lingkungan saya, pinjol itu dia pinjam uang, ternyata sampai mau bunuh diri gitu. Saya tanya untuk apa uangnya, kirain untuk menyelamatkan apa, enggak, ternyata untuk beli HP baru, untuk apa gitu, untuk pergi Nah ini dia. Jadi pengenalan nilai itu, kalau memang sekarang nggak bisa lagi nyalain ibunya, bapaknya, udah terputus nilai itu, maka sekarang tinggal engkau yang menentukan kan gitu. Jadi kamu ada, yang hebatnya adalah kamu adalah pemilik dirimu sendiri. Memutuskan sendiri. Memutuskan sendiri. Tapi kamu udah pernah dengar kan, kalau orang-orang yang udah terlanjur dalam ke dunia hitam, ternyata mereka tuh nggak bahagia sama sekali. Nah kita udah separuh jalan nih, mau diterusin. Ketidakbahagiaan udah jelas sampai di sana gitu. Tapi pengaruh nggak sih Bunda kalau perempuan itu berpikir dengan perasaannya sehingga yang mengenakan dia ya dia ikutin saja gitu. Pengaruh saya selalu membela perempuan. Kalau taruhlah misalkan ada yang mengatakan seperti itu. Saya selalu membela perempuan. Saya selalu berada di pihak perempuan. Nggak, maksudnya kalau misalkan ada yang mengatakan oh perempuan itu misalkan lah ya Bunda ya, berpikir dengan perasaan, sehingga kalau misalkan taruhlah misalkan ada lelaki yang nggak tahu lah, nggak soleh-soleh amat lah misalkan gitu ya, tapi yang disenanginya akhirnya perempuan itu mau ikut saja. Sebenarnya gini, kalau perasaan itu kan dimiliki laki dan perempuan. Cuma memang perempuan itu memiliki lebih banyak gitu, karena itu digunakan untuk digunakan untuk membimbing anaknya kan. Kalau dia nggak pakai perasaan, dia tuh nggak bisa empati sama anaknya gitu. Nah, tapi kalau kasus perasaan ini dibawa kepada pergaulan, ini lagi-lagi ada rambu yang itu harus sangat ketat kita, karena sifatnya laki-laki menyerang. Kalau dikasih tangan dia minta ini, kalau dikasih ini dia minta yang lebih kan gitu. Jadi sebagai anak perempuan selain harus sombong, juga harus pelit. Pelit dalam hal tubuh ya, pelit dalam hal tubuh. Jadi sombong dalam hal harga diri dan pelit dalam hal tubuh, karena sampai-sampai kan Rasulullah bilang tundukkan kalau ini, atau kau jangan ngomong gini apa yang mendesah-desah, yang maksudnya yang menarik hati. Kau ngomong ya artinya tapi bukan kasar, tapi tegaslah gitu, tegaslah gitu, karena itu akan menciutkan hati orang yang saya bilang misalnya gitu mau apa gitu kan, jadi tegas gitu loh, tegas. Nah itu. Jadi di era modern ini kalau pandangan kita ya, bahwa nggak ada nilai tawar misalkan untuk seorang ibu maupun calon ibu maupun kita lah laki-laki semuanya melandasi kehidupan ini dengan nilai agama. Taruhlah kita muslim ya Bunda ya, dengan nilai-nilai Islam gitu ya. Jadi ini bagaimana, sejauh mana hari ini taruhlah nilai-nilai agama ini dewasanya mempengaruhi taruhlah di sini ibu dan calon ibu di Indonesia Bunda. Ya Islam telah menjadi asing ya. Karena begitulah sifat zaman, dan sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa Islam akan menjadi agama yang asing. Jadi whenever you feel kamu asing, sebetulnya kamu dalam menganut Islammu sebetulnya itu udah ada diberi sinyalnya gitu. Jangan kecil hati, karena memang dalam keasingan itulah justru ada peluang besar untuk kita mengulang kembali sejarah. Karena Islam lahirnya sebagai barang yang atau fenomena yang asing, kemudian dia menjadi meluas dan akhirnya dia menjadi asing kembali kan gitu. Nah, mungkin kita nggak tahu ya, karena di situ nggak diterangin, mungkin Dokter Indra yang lebih tahu. Apakah peristiwa itu berulang? Karena di dunia ini nggak ada yang merupakan hal yang baru. Semua adalah pengulangan. Kezaliman penguasa, pengulangan, ya kan? Kebaikan atau kedermawanan atau kehebatan, kejayaan juga pengulangan. Nggak ada yang baru di dunia, cuma namanya aja beda.
Iya kan? Firaun sekarang juga tetap hidup, ya kan? Balam tetap hidup, tetap ada di lingkungan kita, di sekitar kita. Para pengkhianat juga berkeliaran di mana-mana. Nggak ada yang baru, nggak ada yang baru. Hanya pengulangan sejarah. Pengulangan sejarah karena itu. Jadi berarti kita bisa Contohnya belajar. Sudah ada lah ya. Bisa belajar dong. Gitu ya. Kan kita dikasih akal. Ya, betul. Iya dong. Betul. Kan kita jadi makhluk itu yang hebat karena kita dikasih akal. Betul. Akal itu untuk mencerap. Iya kan? Betul. Mencerap, menganalisa. Betul. Nah, kita jadi bisa tahu dong, oh, dulu begini. Lalu sekarang begini. Dari tesa ada antitesa, ada sintesanya. Ya kan kita kan bisa. Betul. Iya, dikasih akal. Jadi gitu. sahabat UIM, terkhusus ya calon ibu maupun ibu ya. Jadi perempuan itu harus mahal ya Bunda ya. Mahal. Harus mahal, tidak mudah untuk digoda dengan ya taruhlah kenikmatan dunia maupun yang lainnya. Ya, terutama ini terkait dengan masalah Islam, maka ya kita diajarkan agar ya di akhir zaman inilah ya. Di akhir zaman ya kehidupan hanya beberapa mungkin sisa-sisa ini. Maka tadi disampaikan oleh Bunda bahwa Islam kembali menjadi asing. Memang di akhir zaman itu Islam kembali asing. Bahkan kalau kita lihat itu dalam hadis-hadis itu, ya nanti di akhir zaman itu sedikit sekali orang yang beriman itu ya. Bahkan ketika mau terjadinya hari kiamat, orang-orang beriman itu sudah diwafatkan terlebih dahulu. Gitu ya. Maka berbahagialah calon ibu maupun ibu hari ini yang memang ya menjalankan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai agama yang disebut tradisional, primordial. Jalani dengan sabar karena orang bilang kuno banget. Enggak, aku suka yang kuno. Primordial banget. Aku tertutup banget gitu. Aku tertutup banget. Aku puas dengan tertutup gitu. Jadi harus pede gitu. Sombong banget gitu. Ya, memang saya menikmati kesombongan saya gitu. Baik Bunda, ini terakhir nih Bunda ya. Kita ambil waktu terakhir. Jadi hari ini kan Bunda menjadi taruhlah salah satu figur yang kemudian bisa dicontoh lah ya dari ibu untuk calon ibu terkait dengan perjuangan Bunda lah, memperjuangkan Islam, memperjuangkan sosial, kehidupan sosial, memperjuangkan terkait dengan kebenaran dan melawan kezoliman gitu ya. Nah, saya ingin mendapatkan informasi lebih dari Bunda lah ya. Bunda, gimana ini pesan terkait dengan peran ibu di era modern terkait dengan masalah perjuangan? Cuma 2 kata aja sih Bang Indra. 2 kata tapi dijelasin Bunda. Iya, 2 kata aja. Kalau jadi perempuan, hidup di era yang sekarang ini ya, 4.0 atau 5.0 we are going to ya. Jangan cengeng. Jangan cengeng. Tapi ya, cengenglah saat engkau bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Cengenglah itu. Tapi dalam menjalani kehidupan jangan cengeng. Jangan sampai ya anak-anakmu, kalau ibu ya, melihat engkau terapuh. Karena apa? Karena kehidupan ini sangat tangguh, sangat tough. Kita cari makan susah, kita cari teman baik susah, kita mencari susah saat ini. Semuanya. Ya, semua susah. Cari lingkungan yang baik susah. Nggak ada yang gampang, nggak ada yang nggak kayak dulu, nggak indah. Indonesia yang indah ini nih udah susah sekarang gitu. Nah, banyak jebakan. Karena itu apa? Karena itu kita tadi nggak boleh cengeng, ya. Tapi cengeng di hadapan Allah itu wajib. Cengenglah kepada Allah dan mintalah. Karena gini, kalau perempuan, ya perempuan yang beriman, satu perempuan yang beriman itu nilainya seluruh bumi kalah sama satu perempuan beriman tuh. Hebatnya perempuan beriman itu. Nah, jadi punya target ya kita. Satu, memang perempuan katanya mudah dibeli oleh perhiasan dunia. Padahal dia adalah perhiasan dunia terbaik. Yang paling baik. Yang paling di baik. antara perhiasan semua perhiasan dunia. Coba dah pergi ke mall hebat, lalu lihatlah jewelry, kacamata yang harganya tas ya, tas yang berjuta-juta banyaknya. Ya, yang dengan merek-merek yang hebat, semuanya itu untuk perempuan ya. Dan bahkan belanja dunia terbesar itu adalah sepotong ini untuk perempuan. Ini belanja dunia terbesar di sini, coba bayangkan betapa dunia membuat fitrahnya perempuan yang suka dandan, yang suka cantik itu. Tapi ketahuilah bahwa ya kan diri kita, terutama iman ya, kalimat-kalimat yang baik dari seorang perempuan, pikiran-pikiran yang baik dari seorang perempuan itu lebih indah, lebih hebat, lebih bernilai dari
seluruh perhiasan di muka bumi ini dikumpulkan dan kita renungkan itu dia. Berikan waktu untuk kita merenungkan. Benarkah? Oh, berarti aplikasinya apa lanjutannya, Bang? Aplikasinya mau ditawar berapapun saja, kalau itu bertentangan dengan nilai yang kita anut, no way. Gitu. Mau dibeli oleh katakanlah saya bilang bawa kepada saya 100 triliun gitu, atau 1000 triliun, atau 3000 triliun, atau 6000 triliun, atau 10.000 triliun. Kayak teman saya bilang, siapa lagi juga yang mau ngebawain itu kalau gitu kan? Gini bercandanya, nggak akan goyah. Keyakinan kita satu, akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan akan nubuah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketiga, persahabatan dunia. Karena semua orang di muka bumi ini, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Katolik, semua adalah saudara ya. Semua adalah persaudaraan yang, tapi dalam muamalah, dalam akidah ya tetap ya lakum dinukum waliyan. Itu nilai. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Artinya kita nggak perlu menyakiti orang lain, tetapi kita juga jangan sampai tidak membangun solidaritas ya kepersaudaraan kita dengan seluruh bangsa di dunia ini adalah umat manusia yang harus dalam doa-doanya kaum perempuan itu harus kita tengadah doa, kita doa bil khusus untuk muslimin muslimat, tapi juga untuk manusia seluruh bumi. Karena apa? Karena kalau manusia bumi ini baik, kita pun akan dapat baiknya gitu kan. Kan gitu, Bang. Baru satu nih, Bunda. Nggak cengeng yang kemudian menyebabkan kuat. Yang kedua? Yang kedua, seorang perempuan pada Hari Ibu ya ini dia tuh harus paham sejarah. Jadi dia nggak terombang-ambing di dalam kesejarahan hidupnya. Dan dia harus menuliskan sejarahnya sendiri. Jangan biarkan orang lain menuliskan sejarahmu. No way. Ini sejarahku, ini sejarah masyarakatku gitu ya. Tapi untuk diri sendiri paling enggak tuliskan sejarah itu gitu. Hitam atau merah itu adalah sejarahku yang aku tulis sendiri. Tapi tidak ada orang lain yang menginsert diri kita, mempengaruhi kita untuk menuliskan sejarahnya menjadi sejarah saya. Tidak gitu. Jadi dia harus paham sejarah. Sejarah mana? Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Ibrahim alaihissalam sampai kemudian kepada Rasulullah, kemudian sampai kepada umat yang taruhlah katakan misalnya sebagai umat Islam tidak ada salahnya, hari ini menjadi salah, seolah-olah menjadi salah, tapi nanti pada suatu hari itu akan menjadi monumen yang satu monumen yang dipujikan. Hari ini dihina, besok akan dipuja. Hari ini dipuja, besok dihina. Nah, itulah sifatnya sejarah. Jadi kita harus paham sejarah dan kita bergerak ya. Jangan kita bergerak untuk kalau saya bilang gini, kalau kita tawaf ya orang muslim ya, tawaf gitu ya. Lakukan saja semua kebaikan dan kau buta tulikan dirimu dari apa. Pokoknya kau melakukan kebaikan. Supaya kebaikan itu nanti mungkin bukan kita yang ngebesarin. Mungkin orang lain yang ngebesarin. Mungkin anak kita. Tapi kita punya orbit kita sendiri yaitu berbuat baik yang tidak pernah lelah. Berbuat baik yang mengalahkan rasa kantuk kita. Berbuat baik yang bahkan mengalahkan usia kita. Gitu. Nah itu adalah satu pilihan menciptakan sejarah sendiri dengan perbuatan baik. Ketahuilah ketika kau berbuat baik, maka Allah dan Rasulnya serta orang mukmin akan melihat hasil pekerjaan itu. Dan kelak akan ditampakkan dari sisinya yang gaib tentang apa-apa yang kau kerjakan itu. Itu sejarah kita gitu loh. Gitu. Masya Allah. Jadi nggak cengeng yang menyebabkan dirinya kuat, dan yang kedua seorang ibu harus paham sejarah. Sejarah. Jadi sahabat WIM ya, ini luar biasa nih Bunda Neno Warisman membagi ilmunya, pengalamannya kepada kita semuanya ya terkait dengan masalah sejarah ini ya. Nanti mungkin jadi prototipe ya, seorang perempuan itu memilih yang mana kira-kira untuk dipilihnya. Misalkan tahulah ketika kita melihat sejarah isi Rasulullah ya kan, ada yang saudagar lah istilahnya, ada pedagang Khadijah gitu ya. Terus kemudian ada juga yang kemudian ahli Quran ya, seperti Aisyah yang menghafal hadis, ribuan hadis bersama Rasulullah. Nah perempuan itu kan kalau misalkan melihat sejarah ya berarti lihat nih, saya ini mau jadi seperti apa lah ya, atau kombinasi Khadijah atau kombinasi atau bahkan yang lainnya mungkin atau yang memberikan manfaat ya. Artinya gini, yang ketiga mungkin saya mau bilang temukan bakat dan minatmu yang paling membuatmu bahagia. Karena seorang perempuan itu dia
punya beban sangat berat ya. Dia menerima seorang laki-laki sebagai suaminya yang dia nggak pernah tahu bagaimana laki-laki itu dididik. Sehingga perempuan biasanya lebih senang menyenangkan atau mengalah kebanyakan. Itu aja sudah satu pengorbanan. Belum lagi punya anak ya yang kalau suaminya membantu. Tugas, sekali lagi, tugas mencuci, tugas apa, itu bukan tugas perempuan. Pekerjaan-pekerjaan yang berat itu harus dialih tugaskan. Dan, tapi belum bergeser. Peradaban masih menamakan soal domestik yang berupa pekerjaan-pekerjaan berat itu seolah-olah pekerjaan perempuan. Ini kita harus lihat bahwa harus ada perubahan dalam alur peradaban. Karena itu nggak pantas dilakukan oleh perempuan yang tangannya juga lunak, tulangnya lunak, darahnya kurang 20% dari laki-laki. Wanita itu sebetulnya dia adalah seorang manajer yang sangat cerdas ya, sehingga uang cuma 50.000 bisa bertahan ya. Untuk makan malam, makan ini gini, bayar listrik gitu. Itu perempuan hebat sekali ya. Nah, jadi maksud saya itulah ya. Jadi perempuan itu multifunction, multi talenta, dan dia harus kenal talentnya. Harus kenal dengan minat dan bakatnya yang membuat dia bahagia. Nah, kalau enggak, nanti kamu masuk ke dalam suatu perangkap seperti apa ya? Suatu perangkap yang kita bilang lah gitu ya, tidak disukai. Enggak, mekanistik ya. Kehidupan berumah tangga itu seperti mekanistik. Bangun tidur mesti nyiapin sarapan, begini, mekanistik. Ritual yang meletihkan. Tapi kalau kamu memiliki minat dan bakat yang misalnya kamu suka seperti Ibu Salamah, misalnya, atau kamu suka seperti Ibu Aisyah, kejar itu, gitu. Jadi ahli Quran. Ahli Quran. Penghafal Quran. Iya. Jadi saudagar kaya. Pedagang online. Iya, pedagang kejar itu, gitu. Tapi tanpa meninggalkan tadi. Ya baik, kewajiban lah ya. Pokoknya yang yang membuat dirimu happy, every time you can smile, itu harus kamu miliki. Jangan menjadi perempuan yang terpuruk dan sedih oleh karena beban yang berat gitu. Baik, jadi pilih peran yang memang kau sukai, namun tetap ya memberikan kontribusi terhadap Islam, terhadap kemajuan bangsa lah gitu ya. Entah mau menjadi penghafal Quran, mau saudagar, maupun yang milih yang lain. Teknologi, ya kan banyak yang canggih teknologi. Bahkan sekarang ini kan dokter kandungan itu laki-laki, harusnya perempuan. Iya, betul. Harusnya perempuan itu. Ya sebaliknya juga, kenapa perempuan harus dibilang tukang masak? Padahal yang chef-chef laki-laki. Iya betul. Kita harus fair ya tuh lihat. Baik Bunda ya, mungkin pesan terakhir buat yang sekarang sudah jadi ibu dan calon ibu, pesan dari Bunda Neneng Warisman, silakan. I love you ya. Aku mencintai kaumku. Aku sangat menyintaimu. Wahai perempuan-perempuan Indonesia, wahai Umi, wahai Mama, wahai Ibu, Mami, ya Bunda, semua ibu ya. Aku sangat menyintaimu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan sangat lebih menyintai kita ketika kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang benar, pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah dalam skop kecil maupun besar. Sehingga hari ini ketika engkau hamil atau ketika engkau mendidik anak-anakmu, proyeksikan seluruh kekuatan ruhanimu untuk menjangkau sebuah cita-cita. Akan aku persembahkan anak-anakku untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang kelak dapat menolong agamanya, agama Allah. Jangan justru mereka, anak-anak yang lahir dari kandungan kita, anak-anak yang kita besarkan dengan capek, lelah, letih kita, dengan perjuangan, dengan pengorbanan siang dan malam. Nggak ada yang lebih daripada ibu dalam hal berkorban kepada anak-anaknya. Kita nggak makan pun nggak apa-apa asal anak kita makan. Ya, kita pun rela. Jangan anak kita sakit, baik kita yang sakit. Jangan anak kita celaka, baik kita yang celaka. Nggak ada yang lebih dari ibu. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan yang pendek hidup di dunia ini untuk terus mepet dan minta kepada Allah agar anak-anak kita ini kelak menjadi anak-anak yang bisa memimpin bumi sebagai khalifah-khalifah yang memakmurkan bumi. Contohnya ya pasal 33 saja. Ya kalau seorang ibu pada hari-hari ini mendidik anak-anaknya itu dengan nafas ya, dengan selalu memberikan inisiasi atau inspirasi tentang pasal 33 bahwa bumi dan kekayaan alam serta seluruh air, udara semuanya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, maka dia jadi pemimpin yang
nggak perlu sholat tahajud banyak-banyak bahkan, tapi dia menjamin kesejahteraan rakyatnya, sehingga apa, kemiskinan itu tidak bisa dihapus, tetapi bukan kita menjadi negara yang miskin, bodoh, terdera, tidak boleh lagi. Kita harus punya cita-cita. Itu saja yang saya harap, setiap ibu harus punya cita-cita besar sekali gitu untuk menyelamatkan negerinya, bangsanya, agamanya dari anak-anaknya. Baik, alhamdulillah sahabat UIM, luar biasa, masya Allah, kita mendapatkan ilmu, sharing dan pengalaman yang sangat luar biasa dari Bunda Neno Warisman. Ya, ibu adalah profesi yang mulia. Kalau saya katakan tidak ada karir yang lebih hebat dibandingkan dari karir seorang ibu. Ya, ibu menciptakan peradaban, ibu menciptakan anak-anak yang hebat. Ya, jadi tidak ada karir yang lebih hebat menurut saya selain daripada karir seorang ibu. Ya, karena ibu ya kuncilah, kalau menurut saya kunci peradaban. Ya, anak bisa hebat ya ibunya hebat, gitu ya. Anak-anak jadi pemimpin hebat ya karena ibunya hebat. Ya, mudah-mudahan Bunda juga sama nanti ya, anak-anaknya semua yang anak jadi dan cucu. pemimpin lah. Sekarang udah mau punya cucu. Oh, masya Allah, anak-anak dan cucunya menjadi pemimpin-pemimpin hebat. Amin, Kita butuh lah ya. amin, ya Rabbal Kita butuh anak-anak yang hebat, pemimpin-pemimpin hebat. Tentu itu tidak bisa lahir kecuali dari bunda-bunda yang hebat, ibu-ibu yang hebat, yang nanti membawa kejayaan kepada Islam dan kepada kejayaan di negeri kita semuanya yang kita cintai ya. Di dunia awal akhirah ya. Baik, sahabat UIM, demikian ngobrol singkat lah ya, ngobrol terkait dengan dialog kebangsaan. Hari ini kita mengambil tema ibu sesuai dengan 2 hari yang lalu kita ya di Indonesia merayakan Hari Ibu. Ibu adalah kunci peradaban. Insya Allah nanti kita akan jumpa lagi dengan dialog kebangsaan yang lainnya, dengan tema-tema yang lainnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Nah, ini iklan, jangan lupa subscribe, di UIM-nya di subscribe, nyalakan notifikasinya, karena channel-channel yang berharga dan bermutu seperti ini harus diikutin oleh semuanya, insya Allah. Amin. Terima kasih Bunda waktunya. Mangga, dokter. Sahabat UIM, terima kasih ya. Kita insya Allah ketemu lagi dengan dialog kebangsaan yang lainnya, tema-tema yang lainnya. Insya Allah saya dengan Bunda Neno Warisman pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.